teman-teman, tahukah Anda bahwa layaknya sebuah handphone atau komputer yang bisa terkena serangan virus, begitu juga dengan pikiran kita, teman-teman. Pikiran kita juga bisa terkena virus, dan virus itu bisa menghambat sistem kerja dari pikiran kita. Nah, bagaimana pikiran kita bisa terkena virus, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak video ini. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih Anda senantiasa mendukung channel ini. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih, sebab pada akhirnya saya sudah didukung oleh lebih dari 20.000 subscriber. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda. Saya berdoa yang terbaik untuk Anda. Mudah-mudahan hal-hal yang terbaiklah yang Anda peroleh dalam kehidupan Anda. Nah, dalam video kali ini teman-teman, saya kembali ingin sharing kepada Anda. Kali ini masih berhubungan dengan hukum tarik-menarik, atau lebih tepatnya berhubungan dengan pikiran kita. Waspadai teman-teman, ya. Waspadai, bukan suuzon, tetapi waspadai dan periksa pikiran Anda. Apakah pikiran Anda masih dalam kondisi yang sehat? Apakah pikiran Anda masih dalam keadaan yang normal, yang wajar? Atau justru mungkin Anda sulit untuk mengendalikan pikiran Anda? Anda merasa bahwa pikiran Anda seakan-akan atau seolah-olah sedang dalam pengaruh sesuatu. Nah, waspadai teman-teman, mungkin saja pikiran Anda saat ini memang sedang dalam suatu pengaruh, atau mungkin pikiran Anda telah dimasuki oleh suatu virus. Nah, sebelum kita mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan pikiran kita, saya ingin memberi ilustrasi terlebih dahulu teman-teman, agar rasa penasaran Anda dan juga mungkin rasa ragu Anda terjawab, bahwa pikiran kita itu ibaratnya seperti komputer atau mungkin seperti handphone Anda. Ya, ada banyak sekali aplikasi yang tersimpan di dalamnya. Ada banyak program yang disimpan atau diinstal untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Anda inginkan melalui handphone atau komputer Anda. Nah, teman-teman, komputer kita atau handphone kita mungkin sering mengalami trouble, masalah. Handphone Anda mungkin pernah blank. Handphone Anda mungkin sering macet. Handphone Anda mungkin tidak berfungsi normal. Handphone Anda mungkin mudah panas. Atau mungkin komputer Anda mungkin sering mengalami trouble. Nah, seperti layaknya handphone atau komputer kita teman-teman, pikiran kita pun juga demikian. Pikiran kita itu bisa terkena virus, dan juga pikiran kita bisa dibobol, ya, bisa disusupi, bisa diretas oleh pikiran-pikiran yang lain. Nah, pikiran-pikiran yang lain itu bisa secara sengaja dilakukan oleh orang lain kepada Anda, atau mungkin bisa juga terjadi tanpa Anda sadari pada saat Anda mengakses pikiran Anda. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa pentingnya kita untuk melihat apakah pikiran kita dalam kondisi normal dan baik-baik saja, atau mungkin sedang dimasuki oleh pikiran-pikiran negatif lain, sedang kemasukan virus. Nah, mungkin kemudian Anda bertanya, siapa sebenarnya yang bisa menyusup ke dalam pikiran kita, atau bisa membobol pikiran kita, atau bisa memasukkan virus ke dalam pikiran kita? Pada dasarnya teman-teman, orang lain itu bisa menyusup ke dalam pikiran kita, memasukkan pikiran-pikiran mereka ke dalam pikiran kita. Tidak sedikit yang memang sengaja kemudian memasukkan pikiran-pikiran negatif ke dalam pikiran kita. Atau mungkin tanpa sengaja mereka menyebarkan pikiran negatif itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, itulah yang kemudian menjadi virus. Ini bisa dilakukan baik dalam jarak dekat atau bahkan dalam jarak jauh. Artinya pikiran kita bisa dikendalikan orang lain. Melalui apa? Melalui energi semesta. Atau mungkin pikiran Anda secara tidak sadar, ya, itu telah kemasukan virus oleh karena penggunaan Anda sendiri. Sama seperti handphone, sama seperti komputer, ya. Pada saat Anda menggunakan, mungkin Anda salah dalam menjalankan program tersebut, dalam menjalankan aplikasi tersebut. Nah, begitu juga pikiran kita, ketika kita mungkin keliru, ya, menjalankan pikiran kita atau menggunakan pikiran kita, kita mungkin salah memasukkan aplikasi-aplikasi, memasukkan
informasi-informasi yang ternyata itu berisikan virus, maka pikiran kita akan terganggu. Ya, itu gambaran sederhananya dari pikiran kita. Kenapa pikiran kita bisa kena virus? Ya, nah bahayanya teman-teman, ketika pikiran kita sudah kemasukan virus, maka kita akan sulit untuk mengendalikan pikiran kita. Sama seperti komputer Anda, ketika sudah kena hack orang, mungkin website Anda akan terganggu, tampilannya mungkin berubah, Anda tidak bisa menjalankan program-program dalam komputer Anda, dalam website Anda mungkin. Begitu juga dengan handphone Anda, mungkin Anda tidak bisa login ya, atau mungkin tampilan handphone Anda tiba-tiba berubah. Begitu juga dengan pikiran kita. Ketika Anda sulit untuk mengendalikan pikiran Anda, ada kemungkinan pikiran Anda sedang kena virus, atau mungkin sedang dalam pengaruh pikiran negatif orang lain. Ya, ada penyusup yang ingin membobol pertahanan dari sistem keamanan pikiran Anda. Nah, lantas bagaimana caranya teman-teman? Kita bisa mengetahui apakah pikiran kita itu sudah disusupi oleh pikiran-pikiran lain, atau sudah dimasuki, dibobol oleh pikiran-pikiran negatif yang lain. Dan juga bagaimana secara detail kita bisa mengetahui bahwa program yang ada di pikiran kita itu sudah kena virus. Caranya adalah dengan memahaminya teman-teman. Kehidupan kita sudah sesuai dengan harapan kita belum? Apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Contoh, aku pengen hidupku ya pokoknya aman, nyaman, damai lah ya. Namun jika kenyataannya saat ini hidup Anda tertekan, hidup Anda tidak nyaman, hidup Anda diliputi kecemasan, maka saya bisa pastikan bahwa pikiran Anda sedang kena virus. Ya, Anda mungkin ingin hidup Anda kaya, Anda ingin hidup Anda berkecukupan, keuangan Anda baik, ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tetapi kenapa kenyataannya kok hidupku susah, rezekiku kok macet, keuanganku kok berantakan, bahkan serba berkekurangan? Saya pastikan juga bahwa pikiran Anda mungkin sedang kemasukan virus. Atau mungkin Anda menyadari, kenapa ya aku kok sekarang sering uring-uringan, aku kok mudah marah, aku kok gampang sekali terpancing emosi. Ya, nah itu perhatikan teman-teman, periksa ke dalam pikiran Anda. Hanya Anda yang bisa mengetahui teman-teman. Ya, sebab file tadi atau anggapan-anggapan tadi itu tersimpan di dalam pikiran Anda, sehingga hanya Anda yang bisa mengetahuinya. Anda periksa juga, apakah ada file-file atau apakah ada pikiran-pikiran, anggapan-anggapan yang menurut Anda itu sebenarnya tidak Anda inginkan, tetapi masuk ke dalam pikiran Anda. Nah, itulah teman-teman yang disebut sebagai virus, yang akan mengganggu program-program yang sudah Anda install pada pikiran Anda. Nah, masuknya virus ini tadi bisa melalui orang lain, ya, bisa juga karena kesalahan saat Anda menggunakan pikiran Anda. Ya, kesalahan ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah bagaimana pikiran Anda mengakses hal-hal yang ada di luar pikiran Anda melalui panca indera Anda. Oh, mungkin melalui tontonan Anda. Oh, mungkin melalui pendengaran Anda. Mungkin yang Anda dengarkan, maaf kata, adalah hal-hal yang negatif. Mungkin yang Anda lihat, maaf kata, adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Nah, itulah teman-teman, proses virus bisa masuk ke dalam pikiran kita. Ya, Anda cari, mungkin Anda menemukan sifat yang tidak Anda inginkan dalam pikiran Anda. Rasa benci mungkin, dendam mungkin, emosian, uring-uringan, rasa malas, suuzon, suka ngerumpi, ngomong kasar, egois, serakah, curang, ya. Nah, itulah virus-virus ya yang bisa masuk ke dalam pikiran kita dan bisa mengganggu program atau aplikasi yang sudah Anda install dalam pikiran Anda. Artinya ketika pikiran kita sudah kemasukan virus, ya pikiran kita tidak bisa bekerja maksimal. Sama seperti handphone Anda, sama seperti komputer Anda. Ya. Nah, lantas bagaimana cara kita mengatasi?
Ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa pikiran kita ada virus, kita sudah bisa mendeteksi virusnya apa saja. Yang bisa kita lakukan adalah merefresh pikiran kita atau menginstal ulang pikiran kita. Ya, bagaimana cara merefresh pikiran kita? Dengan penuh kesabaran, ya. Niatkan untuk membersihkan pikiran kita dari virus-virus yang sudah masuk ke dalam pikiran kita. Ya, harus dengan niat, teman-teman. Niatkan untuk membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif yang merupakan virus dalam pikiran kita. Ya, niatkan. Setelah Anda niatkan, Anda bisa merefresh, menyegarkan kembali pikiran-pikiran Anda. Dengan cara bagaimana kita merefreshnya? Dengan cara satu persatu kita mengintrospeksi diri kita, mengakui diri kita bahwa kita masih memiliki banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang harus kita perbaiki satu persatu. Kita masih memiliki keburukan-keburukan. Nah, keburukan-keburukan itulah yang harus kita perbaiki satu persatu. Ya. Untuk merefresh pikiran kita, kita harus fokus pada pikiran kita, bukan fokus pada pikiran orang lain atau hal-hal yang ada di luar dari pikiran kita. Ya. Koreksi pikiran kita. Apakah sudah baik ataukah sudah betul? Jika belum, ya, nah, kita perbaiki. Kita niatkan dalam hati kita. Ya. Segarkan. Kalau perlu update ulang. Ya, kalau perlu update ulang. Update ulang ini caranya bagaimana? Ya, kita masukkan kembali hal-hal yang kita inginkan, yang ingin kita tanamkan ke dalam pikiran kita. Ya. Program-program apa yang ingin Anda masukkan? Aplikasi-aplikasi apa yang ingin Anda install pada pikiran Anda? Nah, itu kita masukkan ulang. Contoh, kesabaran. Anda ingin menanamkan kesabaran dalam pikiran Anda. Ya, mulai kita belajar untuk menanamkan kesabaran. Oh, contoh, Anda ingin lebih rajin. Mulai kembali ulang, ya, bagaimana menanamkan sikap rajin. Ya, itu. Lebih fokus kepada hal-hal yang ingin Anda tanamkan. Itu kita upgrade, ya, kita upgrade. Ya, kita ulang lagi, kita masukkan ulang. Namun jika ternyata itu tidak bisa, teman-teman, mungkin ada satu virus yang memang sudah ibaratnya mengakar, ya, sudah lama menguasai program pikiran kita. Kita mungkin bisa men-setting ulang pikiran kita, dan mungkin kita bisa menginstal ulang. Jika perlu, ya, dihapus semua, kita menghapus semua data, semua file, kemudian kita segarkan lagi, ya, kita kosongkan lagi pikiran kita masukkan lagi program-program baru sesuai dengan harapan kita. Secara teknis, mungkin di video lain nanti kita akan berbicara, ya, mengenai cara-cara detailnya. Tapi sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa menangkap, ya. Setidaknya Anda bisa mulai ada gambaran apakah benar nih pikiranku masih berfungsi baik, berfungsi normal, atau jangan-jangan sudah kena virus. Setidaknya Anda sudah mulai ada pemikiran seperti itu, ya. Kemudian teman-teman, ketika kita sudah menyadari bahwa pikiran kita kemasukan virus, dan kemudian kita sudah melakukan refresh, sudah kita upgrade, mungkin sudah kita install ulang, dan pikiran kita mungkin sudah jernih, ya. Kita anggap pikiran kita sudah jernih, sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana caranya agar tidak kemasukan lagi virus? Kita harus tanamkan di situ yang namanya antivirus. Kita harus tanamkan di situ yang namanya antivirus. Nah, antivirusnya ini apa? Antivirus ini boleh apa saja, ya, yang tentunya sesuai dengan kondisi pikiran Anda. Yang pasti antivirus ini adalah sebuah hal-hal yang positif, pandangan-pandangan yang positif, pandangan-pandangan yang baik, yang sekiranya itu mampu menangkal hal-hal buruk atau pemikiran-pemikiran buruk yang mungkin akan masuk ke dalam pikiran Anda dan mempengaruhi pikiran baik Anda untuk menjadi tidak baik. Anda harus memilih antivirus yang pas untuk Anda. Saya beri beberapa rekomendasi, teman-teman, antivirus untuk pikiran yang cukup baik. Yang pertama adalah iman. Iman ini menjadi satu antivirus yang menurut saya ini sangat ampuh dan bisa diandalkan. Itu.
Anda harus pasangkan itu dalam pikiran Anda, pemahaman akan iman ini. Maka kita akan mampu untuk menangkal berbagai macam virus. Jadi antivirus yang paling bagus menurut saya adalah iman. Turunannya banyak sekali yang berhubungan dengan iman ini. 3 sifat yang sering saya sebut di video saya, sabar, ikhlas, dan rendah hati. Ini juga menjadi satu antivirus yang sangat bagus, ya, yang bisa kita install dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menangkal berbagai macam hal-hal buruk yang mungkin akan masuk ke dalam pikiran kita, baik itu yang disengaja oleh orang lain ataupun juga mungkin disebabkan oleh sebab-sebab lain. Termasuk juga antivirus untuk pikiran ini akan membantu kita saat kita menggunakan pikiran kita. Ya, itu satu pandangan dari saya, teman-teman. Sharing tentang pengalaman, pemahaman yang saya tangkap dalam kehidupan saya sehari-hari. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat, ya, atau bisa menangkap maksud intisari dari apa yang saya sampaikan ini. Ini masih seputar pemahaman dasar saja, teman-teman, karena ada banyak teknik lanjutan yang harus kita kuasai untuk benar-benar kita memperbaiki pikiran kita, merefresh atau menginstal ulang pikiran kita. Sebab ada beberapa kasus yang mungkin tidak bisa Anda selesaikan sendiri. Anda membutuhkan orang yang mungkin ahli. Sama seperti handphone, seperti komputer, mungkin kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita mungkin harus datang kepada ahli servis yang bisa memperbaiki komputer kita atau handphone kita. Begitu juga dengan pikiran kita. Terkadang kita tidak mampu untuk merefresh atau menginstal ulang pikiran kita, memperbaiki pikiran kita yang rusak. Kita membutuhkan orang lain yang memang bisa membantu kita, atau setidaknya memiliki pengetahuan yang lebih tentang pikiran, ya. Jadi tidak ada salahnya mungkin jika Anda merasa, aduh, pikiran saya ini kayaknya sudah benar-benar dihack orang deh. Saya sulit mengendalikan hidup saya. Kok hidup saya kok susah terus ya? Kok hidup saya kok sepertinya kok menderita terus? Kenapa ini? Bisa jadi memang pikiran Anda sedang kena virus, ya. Mungkin orang lain sedang menguasai pikiran Anda tanpa Anda sadari. Ya, konsultasi, pergi ke psikiater, pergi ke ahli hipnoterapi. Nah, ini mungkin bisa membantu Anda. Ya, kesimpulan dari video ini, teman-teman, ingin saya katakan bahwa kita harus selalu waspada dengan pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa ada banyak virus yang bertebaran di sekitar kita, yang itu bisa masuk ke dalam pikiran kita kapan saja, baik saat kita menggunakan pikiran kita, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang sengaja ingin memasukkan virus itu ke dalam pikiran kita. Ya, di video berikutnya nanti kita akan bahas macam-macam virus apa saja yang bisa merusak pikiran kita dan pada akhirnya bisa merusak kehidupan kita. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran kepada Anda, kepada kita semua, bahwa begitu pentingnya pikiran kita bagi kehidupan kita, sehingga mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus bisa menjaga pikiran kita dengan baik, ya, dengan tetap bisa mengendalikan pikiran kita, memasukkan program-program yang baik untuk pikiran kita, yang tentunya berguna bagi kehidupan kita. Terima kasih teman-teman atas dukungan Anda. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Kita ketemu di video-video saya berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.